Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Supriyatna. Saya bertugas di SDN Pangkalan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Mengampuh mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekaligus saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, Jawa Timur, dengan nomor induk mahasiswa 24010919118 batch 1 tahun 2025. Saya akan membuat video pembelajaran yang akan diupload di channel YouTube saya dengan nama channel CHAN, atau bisa diketik @jimiha_channel6080. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik, Sehat semua? sehat, Bagus. Kalian siap mengikuti pelajaran PAI hari ini? siap. Kalau begitu, kalau kalian sudah siap, silakan rapikan tempat duduk dan pakaian kalian. Sudah siap? Siap. Silakan kalian baca doa dan dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari surat Atin, mulai dari membaca, menulis, menyajikan sebuah karya, presentasi, dan lain sebagainya. Bisa dipahami? Silakan buka Al-Quran atau juz amanah dan buka surat Atin. Sudah siap semua? Kalian melihat video ini ya? Yang di sana saya. Oke. Kalian akan ditunjukkan membaca surat Atin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Sudah dengar jelas? Barusan kita sudah memperkenalkan surat Atin ya, itu melalui audio visual lewat YouTube. Masih semangat belajar? Masih. Masih mau lanjut? Masih. Oke, untuk menambah semangat kalian belajar, silahkan kalian tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Benar semangat? Benar. Alhamdulillah ya, kalian semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini tentang surat Atin. Tapi sebelumnya kalian harus tahu ya, tujuan pembelajaran hari ini. Ingat ya, jadi setiap pembelajaran ataupun pertemuan kita punya tujuan. Nah, tujuan untuk mempelajari surat Atin yang pertama, kalian diharapkan mampu membaca surat Atin. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menghafal surat Atin. Ya. Yang ketiga,
kalian diharapkan mampu menulis surat atin dengan benar dan indah. Dan yang keempat, kalian diharapkan mampu menjelaskan asbabun nuzul dan pesan-pesan pokok di dalam surat atin. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah anak-anakku, sebelum kita melanjutkan pembelajaran tentang surat atin, Bapak akan mengulas sedikit tentang pelajaran kemarin. Kita membahas tentang apa minggu kemarin, pertemuan minggu kemarin? Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW. Bagus ya. Apa sih yang dimaksud dengan hijrah? Pindahnya dari Mekah ke Madinah. Hijrah itu pindah ya. Hijrah itu pindah. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad, berarti yang disebut hijrah Nabi Muhammad itu dari Mekah ke Madinah. Sama aja dengan kita pindah dari Sukabumi ke Bogor. Itu hijrah namanya. Tetapi hijrahnya Nabi Muhammad itu beda. Tujuannya apa? Menyebarkan syariat Islam. Nah, tujuan hijrah Nabi Muhammad itu menyebarkan syariat Islam. Atas perintah siapa? Allah. Hijrah Nabi Muhammad itu bukan sekonyong-konyong hawa nafsu, bukan sekonyong-konyong karena takut oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi itu perintah Allah yang disebut dengan wahyu. Paham? Kita kembali ke surat Atin lagi, buka Al-Quran atau judamanya. Silakan lihat surat Atinnya, judamanya atau Al-Qurannya, dan kalian amati. Tinggali karena surat Atin. Surat Atin ada berapa ayat? 8. Ada 8 ayat. Kalian bisa membaca surat Atin? Bisa. Silakan kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Bagus. Kalian sudah membacakan surat. Atin. Ada berapa ayat? 8 Ada 8 ayat surat Atin. Membahas tentang surat Atin, Bapak akan mendiagnosa kalian dengan pertanyaan ini ya. Siapa di sini yang suka menggambar? Bagus. Siapa di sini yang suka menulis dan bercerita? Ya. Dan terakhir, siapa di sini yang suka bermain game atau puzzle? Dari lima orang juga, pas berarti ya. Alhamdulillah ya. Berarti di sini di kelas ini bermacam beragam kebutuhan kalian dan Bapak akan mengakomodir kebutuhan pembelajaran kalian. Silakan kalian membentuk kelompok sesuai dengan minat kalian yang tadi. Yang suka menggambar silakan bentuk kelompok menggambar. Yang suka menulis dan bercerita silakan bikin kelompok, dan yang terakhir yang suka kaligrafi silakan bikin kelompok 5 orang. Sudah beri dulu. Masih mau lanjut? Masih semangat?
diarahkan kepada hal-hal yang positif. Bisa dipahami? Bisa. Biasa main FF atau ML, sekarang sama saja, ini juga game. Nah, tugas kalian ini yang suka main game, Bapak akan kasih tugas kepada kalian. Ini ya, menyusun surat Atin ayat 1 sampai 8 dan terjemahannya. Susunkan anu cocok. Bisa mengerti? Kelompok ini ya. Nah, ini tugas kalian. Ya. Yang suka main game nya daripada main hareuy kepada ruku, susunkan ya. Sekarang siapa yang suka menulis yang indah atau kaligrafi? Kelompok mana? Itu ya. Tugas kalian sekarang menulis kaligrafi yang seindah-indahnya. Nanti Bapak akan nilai, pedoman nilainya ada ya, kerapihan, kebersihan, dan kaidahnya. Nah, ini lembar buat kalian. Nanti disatukan ya. Boleh menggunakan spidol atau pensil. Dan siapa yang terakhir yang suka apa nih? Ayo, suka apa? Ya? Bercerita atau dan menulis. Silakan buka dulu buku kalian. Oke, ya sebelum dilanjut perhatikan dulu sebentar sayang ya ke depan ya. Perhatikan dulu. Ini yang suka ini ya, suka kaligrafi ya. Nah, Bapak akan contohkan. Di sini ada kaidah cara menulis yang indah. Kalian bisa lihat di YouTube di sini ya. Perhatikan dulu ya. Sama yang lain juga. Silakan perhatikan videonya. Nanti Bapak juga di sini akan ini memberikan contoh. Perhatian sudah siap? Perlu menggaris? Apalagi? Penghapus? Bapak tidak menghapus? Silakan dulu. Silakan. Sebentar ya, ini ada gangguan sinyal. Akan terdahulu dipersiapkan gerakannya Sok, siapa yang bertanya? pensil, penggaris, penghapus, spidol dan kertas empatnya. Silakan ikuti videonya dan cara-cara menulisnya dan simak videonya sampai selesai. Selamat menyaksikan. Gangguannya? Bentar ya. Silakan sambil diikutin nggak apa-apa, sedikit ya. Hafalkan surat Atin? Hafal tak? Nah, kaidahnya sudah tahu ya, seperti ini ya. Dilanjut, ini kalian suka apa? Oke, menulis dan bercerita. Berarti tugas kalian ini menyaksikan kisah surat Atin. Nah, nanti kalian simpulkan
asbabun nuzul dan pesan-pesan pokok surat Atin. Nah, untuk memperluas wawasan kalian, Bapak akan lihatkan video pembelajarannya tentang surat Atin ya. Yang itunya dipasangkan. Bluetooth device is ready to pair. Datang dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sedang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ditulis ya poin-poin pentingnya ya. Perintahnya ada dua, paham? Asbabun nuzul dan pesan-pesan Diberikan kepada dua orang Islam. Islam adalah untuk menyembah Allah dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu. Mendirikan sholat, membayar zakat, melakukan haji ke Baitullah dan melakukan puasa Ramadan. Apakah apabila aku melakukannya maka aku telah masuk Islam? Ya, engkau benar. Baca surat yang didahului kami, umurku sudah tua, dan hatiku sudah mengeras, serta lidahku juga sudah tahu. Bacalah itu surat yang diawali dengan sabaran, umurku sudah tua, dan hatiku sudah mengeras, serta lidahku juga sudah tahu. Wahai Rasulullah, yang aku mau engkau membacakan kepadaku satu surat yang mencakup keseluruhan. Bacalah surat Az-Zar. dalam kecil ada Selama kalian bekerja kelompok untuk menyelesaikan tugasnya masing-masing, Bapak akan menilai ya semua siswa kelompok ini apa ya. Apanya? Sudah belum? Sudah? Sudah ya, ini ada hasil apa? Selama kerja kelompok kalian ini ada nilainya sini ya. Dan sekarang kalian tinggal menunjukkan hasilnya ke depan. Nanti teman kalian akan memberi tanggapan. Silakan untuk yang kaligrafi itu atau yang suka menulis indah, yang suka menggambar. Untuk pada yang lainnya, untuk memberi tanggapan bagaimana hasil karya teman kalian ini. Apa? Warnanya kurang cerah, ya betul. Siapa lagi yang akan memberi tanggapan? Kurang menariknya apa? Bacaannya kecil. Apa yang bagus dari tulisan ini, dari hasil karya ini? tulisannya sesuai kaidah. Tulisannya sesuai kaidah. Apa lagi? Terima kasih ya. Bapak akan nilai nanti ya. Selanjutnya yang suka menulis dan bercerita, silakan ke depan untuk mempresentasikan. Surat ini diturunkan untuk menjawab pertanyaan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang khawatir tentang amalan soleh. Orang yang sudah pikun atau mengalami penurunan daya ingat. Surat Atin adalah memberikan kabar gembira bahwa meskipun seseorang
pikun selama tetap beriman yang berat dan beramal soleh, pahalanya akan tetap mengalir dan tidak putus. Pesan pokok surat Atin. Pencipta manusia. Surat Atin mengingatkan tentang kesempurnaan penciptaan manusia, iman dan awal. Surat Atin mengajarkan pentingnya iman yang teguh dan beramal soleh. Balasan amal. Surat Atin mengingatkan tentang balasan baik dan buruk. Tujuan penciptaan. Surat Atin mengingatkan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kebaikan. Surat Atin mengajarkan kita untuk belajar dari contoh-contoh kebaikan. Dengan merenungkan dan mengamalkan ajaran surat Atin, kita dapat meningkatkan kualitas diri, menjadi pribadi yang baik dan berkontribusi positif dalam kehidupan. Sudah? Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan kalian terhadap presentasi teman kalian? Apa? Bisa dimengerti? Tentang apa? Tentang surat? Bagaimana tanggapan kelompok ini terhadap presentasi teman kalian? Bagus. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, terima kasih. Silakan dulu. Nah, ini yang terakhir ya. Silakan bawa hasil kerja kalian. Bapak akan stempel di sini. Ada itu enggak? Oh iya. Siap menilai? Siap. Siap memberi tanggapan? Siap. Silakan kalian tanggapi hasil karya teman kalian tentang menyusun ayat dan terjemahnya surat Atin ayat 1 sampai 8. Tersusun tidak? Tidak. Mana yang tidak tersusun? Ini maksudnya ini tidak cukup sayang, harus ke sini. Ini ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Tersusun berarti ya? Tersusun. Artinya tersusun tidak? Tersusun ya. Ini watini wa zaitun demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin demi gunung Sinai dan seterusnya. Kelihatan? Kelihatan. Ini artinya ini ya, karena ini kartonnya tidak cukup. Dan ini adalah artinya ini. Ini apa? Allahu yahkamul hakimin, artinya bukankah Allah hakim yang paling adil? Di sini ada kalimat hakim. Bisa mengerti? Bisa. Puas kalian terhadap kinerja teman kalian? Bagus tidak ini? Bagus. Rapi tidak? Rapi. Berarti kurang rapi. Tidak apa-apa. Terima kasih. Silakan dulu. Dan ini hasil kerja teman kalian akan di ini ya. Bapak minta bantuan di sini saya. Susunan ayat-ayat surat Atin. Sekarang Bapak akan menilai hasil dari tiap-tiap kelompok ya. Ini adalah kaligrafi dari hasil teman kalian. Ini adalah menyusun ayat. Dan yang ketiga hasil presentasinya mana saya? Sini Pak. Ya. Bapak akan nilai hasil kelompok kalian.
sudah berada di penghujung pertemuan pembelajaran surat At-Taubah ini. Tetapi sebelum kita tutup, Bapak minta kepada kalian untuk menyimpulkan pembelajaran tentang surat At-Tin. Silakan kalian tulis di buku kalian. Sudah? Baiklah. Kalian membacakan kesimpulan di depan kelas. Perwakilan saja satu orang. Silakan ke depan. Kita jangan khawatir terhadap pahala Allah dalam melakukan ibadah walaupun usia kita sudah tua, Allah akan tetap memberikan pahalanya. Bagus, terima kasih. Jadi kesimpulan dari pembahasan tentang surat At-Tin itu, yang pertama yang barusan sudah dibacakan oleh teman kalian, ya, kita jangan berputus asa dari pahala ibadah walaupun usia kita sudah tua. Tetap beribadah itu sampai meninggal. Bisa dipahami? Siap untuk mengamalkan? Selanjutnya, kesimpulan dari surat At-Tin adalah Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah ciptakan sempurna. Wajah kalian kalau dibandingkan dengan ayam, cakepan mana? Wajah kamu cantik, bandingkan dengan domba. Cantikan mana? Hah? Cantikan domba? Cantikan dia ya. Tuh. Jadi Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Sekarang Bapak minta kepada kalian untuk memberi tanggapan terhadap proses pembelajaran ini. Siapa yang mau? Saya, Pak. Boleh ke depan. Silakan dan kamu. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan memuaskan, dan Bapak menyampaikannya sangat bebas dan bermakna. Boleh dikami tidak? Mudah. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Alhamdulillah, kalian sudah memberi tanggapan terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran ini, sehingga tujuan pembelajaran hari ini sangat memuaskan dan tercapai. Terima kasih ya, kalian sudah mengikuti pembelajaran ini. Dan Bapak akan memberikan kepada kalian LKPD, lembar kerja peserta didik, yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dan setelah kalian selesai mengerjakannya, minta tanda tangan kepada orang tua. Siap dikerjakan di rumah? Baiklah anak-anakku, untuk mengakhiri pertemuan hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Penghargaan ini akan ku kenangi di sepanjang hayatku. 1000